Saya Muslim. Mateo. Oh, apa yang ucapin salam dong, Bang? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan, Bang? Oh, saya cuma mau tanya kepada Bang Juma. Saya penasaran dengan kata Solomon. Apakah benar Solomon itu Nabi Sulaiman? Saya cuma mau tanya itu. Soalnya saya penasaran dengan kata Solomon. Yang saya tahu cuma Sulaiman, Nabi Sulaiman. Saya minta penjelasan gitu. Iya, kalau kita umat Islam ditanya seperti ini, kita nggak bisa kemudian mengklaim bahwa Salomo itu adalah Nabi Sulaiman. Kita hanya mengatakan kita mengimani sosok Nabi yang diutus oleh Allah kemudian, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Sama ketika kemudian kita mengimani Nabi Musa, kita mengimani Nabi Ibrahim, kemudian di kitab orang Kristen bercerita juga dengan oknum yang itu, kita tidak bisa mengklaim bahwa Nabi Musa adalah yang ada di kitab saudara. Biarkan kemudian orang-orang itu yang mengklaim ke kita. Sama seperti orang Yahudi, kita tidak pernah kemudian mengklaim bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Elohim, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Hasem. Tetapi yang terjadi adalah Hasem itu adalah Allah menurut mereka, Elohim adalah Allah menurut mereka. Nah, kalau kita di Islam banyak ayat kemudian dalam Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Sulaiman, ketika diceritakan dan kami telah tundukkan kepada Nabi Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka itu. Nah, kalau kemudian di dalam kitabnya mereka ada bercerita tentang Salomo, ada kesamaan, ya kita jangan mengklaim bahwa Nabi Sulaiman itu adalah Salomo. Tapi biarkan mereka yang mengklaim Salomo itu adalah Nabi Sulaiman. Kenapa kita tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah Nabi Sulaiman? Karena yang datang kemudian kepada kita ini ya bukan kitab yang diwahyukan oleh Allah, tetapi hanya terjemahan-terjemahan yang kita tidak tahu dari mana mereka dapat terjemahan itu. Seperti itu, Bung. Tapi kalau berbicara mengenai seorang Nabi Sulaiman dan di dalam keimanan mereka juga mereka percaya tentang kenabian dari Nabi Sulaiman, ya berarti sama, cuman ceritanya yang berbeda. Seperti itu. Itu kalau dari saya ya. Karena Al-Quran mengatakan itu wa minasyaitan wa minasyayatin man yagusuna lahu wa ya'maluna amalan duna talika wa kana lahum hafizin. Ini berbicara mengenai Nabi Sulaiman ketika Allah menundukkan kemudian makhluk-makhluk gaib kepada beliau. Seperti itu, Bang. Mungkin dari yang lain, dari apa mungkin? Terima kasih, Bang. Iya. Mungkin ada yang lain, Bang Handi Jelebes mungkin. Mateo, jadi gini, kalau kita sama seperti ya kurang lebih narasi Bang Juma itu kan, Bang Juma guru saya, jadi pasti sepadepokan lah. Cuman saya menambahkan kalau kita lihat dalam kitabnya teman-teman kita Kristen ya, ini terjemahan, walaupun nanti ujung-ujungnya kita akan ya silakan diuji saja secara ilmiah bahwa Nabi perspektif Nabi dalam kitabnya teman-teman kita Kristen itu berbeda dengan perspektif yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, bahwa para nabi itu adalah orang-orang yang terjaga. Contoh
Contohnya saya kasih tahu nih, Salomo dalam kitabnya teman-teman Kristen itu dinarasikan menyembah kepada Baal gara-gara perempuan. Tapi bagaimana Al-Quran narasikan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-102? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Di situ tegas Allah katakan bahwa Sulaiman tidaklah kafir. Artinya kalau kita lihat apakah Nabi Sulaiman itu sama dengan Salomo, saya bisa katakan sama seperti Abraham, sama seperti Yesus, bahwa mereka adalah tokoh yang sama diperspektifkan berbeda. Kitabnya teman-teman Kristen memperspektifkan berbeda tentang Nabi Sulaiman, yang dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu menyembah kepada Baal gara-gara perempuan, sama seperti Nabi Daud yang dituduh mencuri istri orang, sama seperti Yakub yang dituduh menipu, sama seperti Nabi Ibrahim yang dituduh berzina dengan Hagar, sama seperti Nabi Nuh yang dituduh tidak berbusana ketika mabuk, sama seperti Nabi Lut yang dituduh menggauli anak-anaknya. Maka saya katakan bahwa perspektif antara kita dan kaum kafir baik Yahudi maupun Nasrani itu berbeda tentang para nabi. Begitu juga perspektif Tuhan. Mungkin kurang lebih seperti itu Mateo. Terima kasih. Ya Bu, soalnya tadi saya nonton video apa kayak FYP gitu kan, perdebatan Bang Zuma sama pendeta. Terus pendeta itu kayak sempat sebut Solomon gitu. Makanya saya penasaran, kok di kitabnya mereka ada kata Solomon. Saya penasaran, apakah Solomon ini Nabi Sulaiman? Makanya saya tanya. Ya kalau Iya. bahasa itu biasa itu. Ya silakan Bang dah. Ya, jadi kalau mereka itu tidak mengakui juga, kenabiannya pun tidak diakui kan, sebagian dari mereka tidak mengakui. Bahkan mereka hanya menganggap nabi. Jadi menganggap apa? Raja. Nah, yang disampaikan oleh Dinda Rifai itu ada beberapa data memang di dalam kitabnya yang mereka gunakan, misalnya di dalam Kejadian 11 nomor 10, bagaimana kemudian Nabi Sulaiman itu menyembah kepada ilah lain dan tidak berpegang kepada perintah Tuhan Elohim. Ini tuduhan. Kemudian dalam satu raja-raja juga diterangkan, Raja-Raja 11, bagaimana Salomo ini memiliki 700 istri, ya, dan juga memiliki 300 gundi. Saya kira gitu ya, adik-adik ya. Iya, betul Bang. 700 istri, gundi 300, berarti 1000. Kayaknya 300 istri, 700 gundik apa ya? Pokoknya antara itu deh. Iya. 700 istri, gundinya 300 gitu loh. Wah, parah. Kemudian dia dinyatakan di dalam satu Raja-Raja 11 itu bahwa Tuhan Elohim itu murka kepada Salomo sebab hatinya menyimpang daripada Tuhan Elohim Israel. Padahal Tuhan Elohim itu diceritakan 2 kali menampakkan dirinya kepada Salomo, tetapi tetap aja Salomo ini justru menyembah kepada ilah lain. Nah, kalau ditanya apakah sama dengan Nabi Sulaiman, jelas tidak sama. Seperti itu. Tambahan lagi nih Dek Mateo, dalam satu Raja-Raja pasal 3 nomor 5 ya, kalau kita bicara bahwa mereka tidak menerima Salomo sebagai nabi, tapi itu membantah kitab mereka Bilangan 12 ayat 6. Barang siapa ada nabi di antara kalian, aku akan berbicara dengan dalam mimpi atau menampakkan diri kepadanya. Kalau kita lihat ya, melalui klasifikasi ini sebetulnya Salomo itu bisa dikatakan nabi menurut ayat ini ya, satu Raja-Raja pasal ketiga nomor 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan dalam mimpi pada waktu malam berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Nah, artinya Salomo termasuk orang yang Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Salomo dalam mimpi. Kalau kita ikuti Bilangan 12 ayat 6, sebenarnya Salomo ini ya termasuk nabi walaupun ditolak nanti sama orang Yahudi ataupun orang Kristen. Ya, terus sedikit lagi nih, sebenarnya bukan Salomo saja seperti Lut ya, bahkan Nabi Musa pun ternyata Bang Zuma, saya juga baru paham ya, Nabi Musa pun nggak lepas dari penghinaan dan fitnah Bang, bahwa Nabi Musa dituduh membuat patung ular
Tapi memang Tuhan yang suruh bikin, Bang. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Tuhan memerintahkan Musa membuat ular tedung ya, lalu meletakkan di tiang. Tahu-tahu di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 4, Yeskia menghancurkan patung berhala yang dibuat Musa itu, Bang. Ini agak membagongkan ini, Bang. Padahal perintah Tuhan loh itu. Iya, Tuhan yang perintahkan. Barang siapa yang memandang kemudian patung ular itu, maka dia sembuh dari bisa Betul. maut. Betul lah. Ya, gitu aja Mateo. Ya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya, Mateo? Saya mau cuma tanya itu sih, cuma saya takut nanti para kaum sebelah nanti bilang saya ngarang-ngarang begini. Sebenarnya umat Islam harus tahu kristologi saat ini ya. Saya menyarankan semua umat Islam tahu kristologi. Kenapa? Karena kalau kalian tidak membaca kitabnya mereka, kalian tidak bisa mengkomparasi. Kalian tidak ada gunanya menjelaskan Islam kepada para penghujat. Saya lihat Bang Zuma, banyak kawan-kawan kita yang tidak ada ilmu naik ke kemal mereka hanya jadi bulan-bulanan. Saya punya rekaman videonya ini banyak. Mending kalian harus baca kitab mereka. Padahal mereka tahu Quran. Kadang nggak juga Bang. Yang lebih parah lagi tuh, nggak tahu Quran, nggak tahu Bible, naik ke markas pembinasa keji, ya udah selesai, binasal dia. Itulah kadang-kadang. Nah, memang betul anak sekarang itu harus dibekali materi kristologi, harus, supaya mereka itu tidak mudah kemudian terjerumus dan tergoda. Makanya kita pilih tema ini, mencari titik benang merahnya. Kok bisa gitu loh seorang Paulus dengan percaya diri menjual namanya, kemudian dengan menjadikan Yesus itu sebagai taruhan. Yesus tidak berguna jika kamu itu bersunat. Apa hubungannya dengan Yesus coba? Ini Paulus ini harus ditanya. Cuma kamu bicara apa kamu cuma disunat? Ya itu bro, Paulus kenapa begini, malam ini aku melawan si Cuma, malam ini lawan aku Cuma. Oke, Adukan leluhurmu sama leluhurku. mati aja. Adukan leluhurmu sama leluhurku. Leluhur nenek moyang lu. Leluhur orang Berbicara sudah kamu mati. Cuma. Kok Berbicara nenek-nenek kamu udah, Cuma. Adukan leluhurmu sama leluhurku. Berbicara kamu Cuma. leluhur itu udah nggak ada di dunia, kok mau diadu gimana? Aduh, kalau kita berbicara leluhur, memang dagingnya sudah mati, tapi arwahnya ada. Daging mati. Daging mati. Arwah ada. Jauh Tulangnya kita hidup. berbicara blok Tulangnya hidup. permanen. Daging mati, tulang hidup. Tulangnya hidup. Apakah bisa kamu makan tulang? Bloknya permanen. Bloknya permanen berkusangka kau di sini. Bloknya permanen, apakah kau bisa makan tulang? Bisa. Apa bisa kau makan? Iga aku makan. Bisa tulang iga aku makan loh. Tulang iga iga apa aku kau makan. Tulang apa iga? Tulang apa yang kau iga. makan? Tulang iga, tahu nggak tulang iga? Iga. Bukan Iga nggak tahu bicara kan apa kau tulang. berbicara? Ngomong Tulang iga apa apa kau bocah? berbicara? Mabok dia. Jual beli. Blok Tunggu, permanen tunggu. lawan aku. Tunggu. Telan dulu ludahmu dulu. Telan dulu. Apa? Lidahmu Miripah. nanti ketelan. Mau kau miripah sama saya. Kalau Iya, kau iya. tidak sanggup Iya, sama telan saya. dulu. Telan Kalau dulu. kau tidak sanggup sama saya, omongkan leluhur Iya. sama saya. Ya leluhurku Bani Lewi. Leluhurmu Ya siapa? udah, beda. Kok kenapa bibirmu? Kesurupan yang beripah. Enggak, leluhurku Bani Lewi. Leluhurmu Bani apa? Badi kuclo. Sama-sama blokir. Ucluk. Oh. Ini apa aku bilang? Ini ikan presto, dikasih roh. Ikan presto. Emang ikan presto apa bang? Ya Allah. Barah. Tulang lunak.
Oh, kalau Tuhannya jual beli kan, separuh Tuhan, separuh manusia. Manusia yang ke Tuhan-Tuhanan atau Tuhan ke manusia-manusiaan. Kalau kau apa jual beli? Manusia ke monyet-monyetan atau monyet ke manusia-manusiaan? Apa bedanya sama kamu berbicara? Oh, beda. Saya manusia. Uni Ripa berbicara, Uni Ripa banyak-banyak kentut dia berbicara, Uni Ripa. Lidahmu dulu betulkan dulu. Lidahmu itu lidah peok. Ngomongnya aja pun kayak gitu. Gini lu, jual beli. Gini ya, aku mau tanya dulu. Kenapa Tanya apa Tuhanmu kau? itu menyuruh Yesaya telanjang bulat itu sampai auratnya kelihatan? Kita buka muka. Ya. Uni Ripa, Kenapa coba? kita buka. Apa buka apa ini? Jangan Tuhan kayak Tuhanmu yang suka buka-bukaan. Jangan usah kau berbicara keras-keras, sentak kayak kau. Kenapa Tuhanmu suka kali buka-buka baju orang? Kenapa Tuhanmu memerintahkan nabinya Yesaya itu telanjang bulat? Nggak bisa pakai koteka gitu. Bicara Uni Ripa, bicara aja terus. Iya, kalau minum tua jangan naik ke komal. Kau selesaikan dulu dari remang-remang itu. Kalau kamu minum tua agama, Apa itu agama? kamu itu minum tua agama. Kamu itu takut. Kalau kamu itu Apa? takut, dia bilang Nggak, sama tunggu kamu dulu. ya. Apa bedanya Dia bilang Tuhan sama kamu manusia? ya. Sama-sama Anies kalian bilang Anies pahlawan kalian itu. Anies. Kalian bilang Anies Apa sih? pahlawan kalian Bawa itu. Anis. Saya sudah tahu. Anies pahlawan kalian itu. Ikan saya sudah presto tahu. dikasih roh ya kayak gini. Jual beli dah kau bayar belum tua kau tuh? Blokir. Hah? Kau bagus kayak gigi Oi. dulu. Gigi aku bagus. Tanya dulu tua kau tuh. Tuh. Udah aku bagusin. Itu tua kau tuh udah kau bayar belum? Biar aku bayarin sini. Dokter, Berapa dokter, harga kemarin tuamu? kamu pakai Satu BNK. teko. Berapa harga tuamu satu teko? Biar aku bayarin. Berapa? Ngapain kau bayar tuaku? Aku sendiri bisa. Iya, nggak apa-apa. Kamu makan. Berapa satu teko? Berapa satu teko tuamu berapa? 600 juta. Mu tua nomor 100 sudah pantesan kok mabuknya gila. Itulah. Kalian itu mabuk. Kalian itu berbicara mabuk gila. Kalian itu mabuk agama. Apa ini? Nggak jelas kau. Lah kampung sana. Kalian juga Minum nggak obat cacing. jelas, Cuci Amoy. kaki. Cuci kaki. Cuci tangan. Minum obat cacing. Tidur kau sana. Apa? Bicara kamu Nuripa sama saya. Bicara Apa? Nggak Nuripa jelas. sama Air saya. ludahmu itu berserak-serak ke pipimu, lap dulu. Apa? TV apa? Kulap-lap kau. Air ludahmu belak itu berserak-serak. Apa kau Jijik aku bicara apa nengoknya. Bereskan dulu Bicara itu. apa kau? Dah. Bicara apa kau Ripa? Nggak jelas ngomong kau. Jelas apa Apa ini? kau? Apa kau jelas? Cuci lah. Kayak gini ya. Sampai muncrat HP-nya. Jadi gini ya, sekali lagi saya katakan, inilah akibat kalau menyembah manusia. Sekali lagi saya peringatkan kepada ikhwah fisabilillah yang ada dimanapun berada. Ini akibat kalau menyembah Kalian- manusia. Ini Untuk contohnya. Menyembah manusia. Kalian menyembah tidak ada. Apa coba tidak ada? Iya. Apa arti tidak ada? Apa arti tidak ada? Apa artinya tidak ada? Ya. Udah lah ya. Jual beli, perbaiki otakmu ya biar kau Pelangkap tidak dulu, menjadi pelangkap memuaskan dulu. manusia. Apa? Udah tobat Permanen. memuaskan manusia. Udah. Udah turun lah kau. Astagfirullahaladzim. Oten kalau nggak ada ilmu, nggak ada akal, minimal bawa Roh Kudus lah, tolonglah. Jangan Dibawa kayak dia, gini kali. roh halus dibawa dia. Iya, maksudnya bodoh. Botol itu adalah hak segala oten, tapi tolong botolnya jangan maksimal, biar nggak capek kali kami ngajarin. Tolonglah, please, minta tolong aku sama kalian. Naik kalian yang punya Roh Kudus, nggak perlu pintar, serius. Yang penting kalian jujur. Itu yang paling penting di sini. Mana lagi? Nggak ada lagi Sadli ya? Kalau nggak aku mau bernarasi nih Sadli. Boleh nggak? Oh ada ini. Ya silakan Arbi Thomas. Ada yang mau ditanyakan Bang Arbi?
Halo, selamat malam Bang Arbi. Ada yang mau ditanyakan? Nyimak sejak dulu. Ya, Dengar saja dulu, nyimak sejak dulu. nyimak. Suaranya pelan banget, dah ganti aja. Ya silakan Esau. Malah kabur. Pasien selanjutnya silakan naik. Yuk pasien. Yang Kristen aja naik ya guys, Kristen. Yuk typing coba di bawah Kristen. Ada suara kipas anginku loh. Yuk Kristen, yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, yang Kristen. Yang Kristen masa sih Noni? Arifah mau berikan narasi silakan sambil nunggu hotel. Ya, Bang Zuma ini mungkin ada yang mau disampaikan? Abang Kan masih capek. lanjut. Ya. Lanjut. Jadi gini, saya dalam sebulan ini memang punya niat ya. Model saya tuh model Uni Soviet sekarang. Model saya bukan lagi menjelaskan, tapi model saya ingin menyerang, menampar bolak-balik kawan-kawan Kristen. Saya berkali-kali membawa tema, pertama tema perbudakan, dan ini ada kaitan dengan Paulus ya, di mana ajaran Paulus ini adalah ajaran yang berpihak kepada penjahat dan penjajah. Nah, kalau Al-Quran itu pada waktu surah Al-Mu'minun hadir kepada baginda Rasulullah, memang menyatakan bahwa perbudakan itu ada, tapi pelan-pelan di ayat atau di surah Al-Mujadalah itu perbudakan mulai diupayakan untuk dihapuskan pelan-pelan. Tapi bagaimana dengan Paulus? Paulus ini ada keanehan yang bertambah-tambah ketika kita baca kitab sucinya teman-teman Kristen. Kitab yang dianggap suci bagi mereka. Satu ayat yang sangat menarik yang ingin saya bahas itu adalah dalam kitab mereka, yaitu kitab Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9. Bahwa Paulus mengajarkan untuk kalau punya majikan perlakukan sama seperti Tuhan. Jadi memang Paulus tidak mengajarkan Trinitas, tapi Paulus mengajarkan untuk menyetarakan orang-orang di atas kita sama seperti Tuhan. Ya, itu ayatnya ada dalam kitab Efesus ya, ayat ke pasal ke-6 nomor 5 sampai 9. Harus patuh kepada majikan. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dalam Titus pasal 2 ayat 9, hamba-hamba itu harus patuh akan segala sesuatu. Dan ternyata dalam kitab Roma, Paulus juga mengajarkan untuk tunduk kepada penjajah. Maka saya katakan, kalau ingat saya Amru bin Lu'ai itu melakukan sinkretisme, itu adalah urusan politik untuk menyatukan orang-orang banyak supaya nanti Arab itu rame dikunjungi. Maka Paulus juga memiliki motivasi yang sama kalau saya lihat. Kenapa? Untuk menyatukan yang hak dengan yang batil. Supaya apa? Bukankah dia pernah berkata, bukankah dari Rasul kalian saya juga tidak kurang? Ya, ini sebenarnya dia minta dipuji, karena memang dikatakan bahwa ada satu ayat bahwa sesungguhnya aku bukankah kalian harus puji. Paulus juga meminta dipuji. Ayatnya mana? Jelas sekali Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 12 nomor 11. Dan dia mengaku bersih dalam Kisah Para Rasul. Dia mengaku tidak berdosa gitu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 nomor 26. Padahal pendapat-pendapat Paulus itu bukan firman Tuhan. Nah, ini yang saya katakan, kalau iblis itu sombongnya itu adalah menolak Allah, kemudian melanggar Allah. Kalau ini menyamakan diri dengan Tuhan ini Paulus ini, ya. Selama ini kan teman-teman Kristen bilang bahwa iblis itu menyamakan diri dengan Tuhan. Tapi coba kita lihat, mengaku Bapa, kemudian minta dipuji, mengaku bijaksana. Padahal dalam kitab Amsal tidak boleh mengaku bijaksana, tapi Paulus mengaku bijaksana.
Jadi dari semua buah-buah perbuatan yang selama ini dikatakan oleh orang Kristen, Paulus memiliki buah-buah kebaikan, justru tidak ada buah kebaikan. Membatalkan firman Tuhan, mengatakan kitab sucinya orang Yahudi adalah kutukan, mengatakan kitab sucinya orang Yahudi adalah mengurung manusia dalam dosa. Seolah-olah Tuhannya Bani Israel ini Tuhan yang bodoh karena memberikan hukum yang ternyata adalah kutukan, penghinaan terhadap Tuhannya Bani Israel. Lalu kemudian dia bertentangan dengan Petrus, bertentangan dengan Barnabas. Pada akhirnya apa? Dia mengajarkan ajaran Bani Israel kepada orang di luar Bani Israel. Supaya memudahkan apa? Maka dibatalkanlah hukum-hukum yang memberatkan orang-orang di luar Bani Israel. Ini yang saya katakan sinkretisme. Belum lagi mencampur adukkan perkataan-perkataan para filsuf pagan Romawi dengan ajaran Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nah, inilah teman-teman Kristen, silahkan kalian bantah. Silakan kalian bantah, tunjukkan kepada kami bahwa Paulus ini adalah seorang yang betul-betul nabi betulan gitu loh. Karena ketika dia mengaku dipilih sejak dalam kandungan, kenapa kok Yesus membiarkan dia menjadi pembunuh? Apakah kalian mau mengatakan Yesus ini lupa kalau dia telah memilih Paulus menjadi nabi? Lalu dia berkata, hati-hati dengan ragi Farisi. Tahu-tahu kalian memilih Farisi menjadi rasul kalian. Jadi silakan teman-teman Kristen, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Narasi saya ini full data. Andai kalian mengatakan saya penista agama kalian, silakan, kalian berhak melaporkan saya. Saya akan bertanggung jawab dengan semua narasi saya. Mungkin itu aja Bang dari saya. Keren. Tidak akan mungkin ada yang mau melaporkan. Melaporkan berarti sama halnya dia memberikan kemudian peluang untuk kita buka apa yang tertulis dalam kitab mereka. Kan gitu. Kalau mereka yang melakukan penistaan, memang benar-benar mereka menista karena mereka nggak paham Quran. Tapi kalau kita membacakan data, apa yang tertulis di dalam kitab mereka itu yang kita sajikan. Seperti yang saya katakan tadi tentang si pembinasa keji yang menentang firman atau perkataan Sang Yang Maha Tinggi. Nah, itu siapa? Ternyata kata Yesus, dialah yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, yang mengaku bertemu Yesus di dalam bilik. Dia itulah sang pembinasa keji. Di antara data-data ucapannya yang kemudian menentang Sang Maha Tinggi adalah Galatia 5 nomor 2, nomor 3 itu. Nah, ini makanya kita mencoba untuk mengeluarkan teman-teman Kristen ini dari markasnya, dari cangkangnya supaya dia mau keluar, kita bahas ini. Saya menunggu waktu ya, momentum yang tepat untuk bisa berdialog dengan pendeta siapa namanya? Pendeta Kel Ngetok apa? Kel Atok. Saya nggak sabaran mau jumpa sama beliau. Saya ingin permalukan beliau. Itu aja intinya. Mudah-mudahan ada masa di mana dia mau bertemu dengan saya baik-baik, bertemu dengan saya, diskusi baik-baik, dan saya akan kasih data-data seperti pengalaman-pengalaman kemarin-kemarin. Kalau ada pendeta yang mulutnya lebar, kita permalukan depan jemaatnya sendiri. Jadi saya nunggu waktu ya untuk ketemu si pendeta Ngetok itu. Mohon disampaikan yang mendengarkan di sini bahwa Bang Suma menunggu waktu sesuai dengan mulut lebarnya dia, yang juga menyebut-nyebut nama saya sebagai tukang parkir. Nanti kubuat dia sebagai tukang malu supaya dia tahu diri. Oke, silakan Bang Handi. Siapa? Bunda, Melato nggak ada apa-apanya. Udah debat sama saya keok, kabur. Memang Nggak ada apa-apanya sama kayak pendeta yang lain. Memang nggak ada pendeta yang berisik, nggak ada. Nggak ada. Dia kabur, alasannya panas. Kata saya, HP saya yang 2 jutaan aja live sampai 5 jam, 6 jam, nggak panas, nggak apa kok. Ya panas sedikit wajar lah ya. Kabur dia. Gitu. Iya, mereka itu memang hanya sebagai perpanjangan tangan Tuhan katanya, perpanjangan dewa di depan jemaat. Kalau di depan kita mah sampah, nggak ada apa-apanya. Makhluk-makhluk tak berakal semua itu. Oke, silakan. Tadi Bang Handi mau menyatakan sesuatu, silakan Bang.
Bang Andi. Bang Andi. Bang Lagi Andi. istirahat kali ya. Iya karena gak ada hoten, coba naik dulu ini. Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Bang Andi disuruh ngomong. Itu ada Yakub tuh. Yakub, selamat malam, agama apa? Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Yakub. Ada yang tidak ingin disampaikan? Silakan. Begini, Begitu? serius ini, Iya, iya. gimana hukumnya kalau istri itu selingkuh tapi suaminya itu tahu kalau istrinya itu selingkuh? Suami bodoh itu udah tahu. Hukumnya berzina. Curhat Ya, terus? dong. Mama Dede. Iya, iya, tapi kan walaupun dia tahu tetap sama apa namanya sama istrinya itu. Ini forum diskusi lintas agama, Pak. Iyalah, janganlah curhat mama kita. Enggak, maksudnya hukumnya itu kayak gimana? Ya udah dijawab Bang Juma tadi itu, udah. Yang lain lah. Oke. Minta ayamnya. Minta ayamnya dong, Bang Andi. Bang, ini ada rendang mau nggak? Bang Luma lagi makan. Kalau Pasien ini ini di bawah ada penghujat nih. Naikin aja. eh, apa tuh namanya dari sore di roomnya si Dalbot tadi nih. Lu minta naik di sini. Lebih baik kau panggil dulu Tuhanmu. Namanya hanya menghujat pakai nama api. Oh, yang tadi itu. Iya. Gak berhenti bicara. Kamu sudah saya informasikan ke seluruh komal-komal muslim, kau di blacklist karena mulutmu bau babi. Ngerti nggak lu? Minta naik aja lu, penghujat kelas number 1. Namanya aja tuh. Dari panggung dia. Ya salah. Kan dapat bayaran mereka. Si Bililin yang bilang si Erben itu dibayar itu sama KTSP. Jadi mereka itu memang dikhususkan untuk penghujatan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak, saya mau sebentar mau numpang tanya sama Bang Juma. Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Salam. Suaranya kecil banget ya. Mama lagi makan. Waalaikumsalam. Ke Bang Andi aja atau Ripa atau Nanda. Enggak kan, saya kan enggak, saya cuma mau mengatakan ini aja. Saya boleh dikatakan salah satu orang yang paling ngepen di Jawa Barat, khususnya wilayah Kabupaten Karawang, Masjid Agung Alun-Alun. Udah sampai situ aja saya. Sama Bang, saya juga ngepen sama Bang Juma. Ya udah ya, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk Akang Karawang. Maha. Saya ngepen juga Bang, ngefan saya juga sama Bang Juma. Ini Bang Juma ngefan sama saya. Tanya aja kalau nggak percaya. Gak ada lagi Sadli yang di bawah. Kalau nggak aku mau bernarasi nih. Ini mau nunjukin ini kejamnya teman oten Tuhannya ini, ngeri nih. Yaudah nih ada lagi nih. Halo, silakan Kak, blokir. Itu ada Sapli. Tadi kan Bang Andi udah aktif. Sarpli, aku baru bangun ini. Sarpli. Koja, halo, selamat malam, Sarpli. Agama saya Islam.
Ada yang tidak ingin disampaikan bang, silakan. Enggak bang, orang tua saya Buddha dua-dua bang, Buddhis. Oh, Jadi orang Mana itu minta mualaf? doa saya katanya biar supaya masuk surga. Kayak mana tuh bang? Bisa nggak tuh masuk surga orang itu bang? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25, Bismillahirrahmanirrahim, Mubassiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah memberikan jannah kepada mereka. Maka syarat masuk surga adalah beriman dan beramal soleh. Bagaimana dengan orang-orang terdahulu? Seandainya orang tua Anda adalah ahlul fatrah, ya, tidak pernah mendengarkan kebenaran Islam, wallahu a'lam bishawab, urusan Allah. Tapi kalau ternyata orang tua Anda pernah mendengarkan kebenaran Islam dan mereka menolak, padahal akal dan nalurinya berfungsi, maka mereka disebut sebagai kafir. Kalau apalagi ketika orang tua Anda mereka menyembah kepada selain Allah, maka mereka disebut kafir musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Maka hak prerogatif memasukkan ke surga hanya Allah. Gimana itu ya? Ada. Astagfirullahaladzim. Pak Sarpli tadinya juga Buddha ya? Enggak, saya dari kecil udah muslim bang. Di sekolah kan muslim. Sampai kelas 5 SD disunatkan kan. Di SD di madrasah, SMP madrasah, SMA-nya Aliyah, kuliahnya di apa namanya UISU bang. Tapi orang tua membiarkan aja ya, memilih agama anaknya ya? Enggak, memang tujuan orang itu kayak gitu bang. Oh, orang tua yang menganjurkan Anda memeluk Islam gitu? Iya. Dia sendiri orang tua nggak mau? Enggak, jadi katanya orang itu mau titip doa aja. Misalnya orang tua apa, katanya doa orang soleh bisa, doa anak orang soleh bisa apa, bisa terkabulkan, terjabah lah gitu bang. Kalau orang tua Anda itu meninggal dalam keadaan kafir musyrik, maka Islam melarang untuk mendoakan orang yang kafir dan musyrik. Jangan ngomong gitulah kak, aduh sedih kali aku kak, aduh. Itu syariat dalam Islam. Semoga dapat hidayah boleh. Mendoakan semoga dapat hidayah Kalau boleh. beliau belum meninggal, doakan terus. Kalau beliau belum semoga dapat meninggal, hidayah. doakan terus. Iya kak, amin amin amin. Kalau sudah meninggal, maka tidak boleh mendoakan. Tapi kalau beliau belum wafat, antum doakan dan tunjukkan bahwa antum ketika menjadi seorang muslim itu punya akhlak, mana tahu bisa pendekatannya baik akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau orang yang masih hidup, tugas kita hanya mendoakan, lalu memberikan petunjuk-petunjuk, memberitahukan. Itu tugas kita. Tapi kalau sudah wafat dalam keadaan kafir, kepada Rasulullah pun dilarang untuk mendoakan. Begitu. Tapi ini loh fenomenal juga loh ini. Apa? Artinya apa? Orang tuanya Buddha, tapi anaknya mulai dari kecil dihimbau untuk memeluk Islam, malah disekolahkan ke sekolah-sekolah yang islami banget gitu loh. Nah, ini orang tua saya Li gitu, Margali. Iya Li. Bapak ibu begitu ya? Sama? Iya sama. Jadi mereka memang yang menyuruh Anda masuk sekolah Islam ya? Ingat orang tua saya sedih jadinya bang. Kayak mana tuh bang? Iya. Ya aku juga baru dengar kasus kayak gini loh. Maksudnya orang tuanya Buddha dua-duanya, tapi anaknya udah dari kecil disuruh sekolah di Islam supaya memeluk Islam. Dia sendiri nggak mau gitu loh. Begitu ya Ali? Iya. Ya doain aja lah bro. Kita juga ikut Adik mendoakan. saya pun gitu juga, sama kayak saya juga, dari kecil juga gitu kan, beda setahun aja. Oh, saudara semua muslim semua? Iya, 2 orang bersaudara gitu. Masya Allah. Doakan aja. Enggak, doa. saya kepikiran orang tua saya jadinya nih, aduh, gimana ya? Berdoa, jangan berputus asa dari rahmat Allah, kata Allah. Allah katakan jangan berputus asa dari rahmat Allah.
Hanya Allah yang mampu merubah, hanya Allah yang berhak memberikan hidayah. Bang Zuma tidak berhak memberikan hidayah. Bang Zuma hanya menyampaikan dan berharap menjadi wasilah hidayah, tapi tidak berhak umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengislamkan paman beliau yang tercinta gitu. Jadi tugas Anda hanya mendoakan dan menyampaikan. Selain itu, serahkan semua sama Allah. Tapi ini nggak framing kan gue, kita di sini nggak prank. Frank kayak mana bang? Tapi Anda serius kan? Serius lah bang. Oh. Sekarang tinggal di mana? Di Medan bang. Oh Medan. Ya udah itu aja sih tadi. Bahwa ya doakanlah. Mumpung masih hidup. Anda memang ya tugasnya berat memang sih. Tapi insya Allah ya kalau hidayah itu datang itu aja sih. Orang tua dua-duanya udah meninggal? Enggak bang, masih hidup bang. Oh masih hidup. Bahkan dari kecil bang, bahkan dari kecil kami ini masak dipisah bang. Masak dipisah, dorong itu untuk orang tua untuk saya, untuk kami gitu. Bahkan kamar kami itu penuh kaligrafi dari kecil itu bang gitu. Iya. Artinya ya jangan berputus asa, masih ada kesempatan berarti. Tugas kita sekarang itu adalah menjadi anak yang soleh. Menjadi anak yang soleh, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan menjadikan cucu-cucu mereka itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha juga. Ya. Semua serahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha." Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Nah, kita nggak tahu apa yang melatar belakangi orang tua. Kalau dia mengatakan bahwasanya dia menghendaki ketika dia nanti meninggal ada yang mendoakan. Ya, dengan gitu, kata bang. Prinsip orang tua saya gitu bang, dengan kata lain, dia secara tidak langsung mengakui bahwa kebenaran hakikat Tuhan, tempat bergantungnya doa umat Islam itu adalah Tuhan yang benar. Kalau tidak, ngapain anaknya disuruh masuk Islam untuk mendoakan dirinya, kan gitu. Yang kedua, orang tua mana yang kemudian ingin berbeda akidah dengan anaknya dari kecil? Nah, jadi ada sesuatu rahasia di sini. Maka menurut saya tetaplah doakan, perlihatkan akhlakul karimah kepada kedua orang tua kita. Lalu nanti kalau misalnya bang ini sudah bisa berdialog tentang keyakinan kepada kedua orang tua, ajaklah mereka untuk sharing-sharing pelan-pelan untuk membuka. Yang kedua bang, gini bang, masalahnya kalau saya lihat kedua orang tua saya tuh saya sedih kali, nggak bisa ngomong bang gitu bang, kayak mana ya? Aduh. Mumpung mereka masih hidup, harus beranikan diri kemudian untuk berdialog, buka pembicaraan gitu, diskusi gini tentang loh bang, Islam. lihat raut wajah orang tua saya itu bang, maksudnya orang namanya udah tua ya kan bang, kayak mana ya? Nanti tapi saya salah ngomong tersinggung pula gitu bang. Tapi akal mereka masih sehat. Akal mereka masih sehat. Sehat bang, sehat kali bang. Nah, makanya aku bilang ini adalah tantangan, ini ujian saudara saya ini untuk kemudian membuka perbincangan dialog kepada mereka. Silakan berbicara baik-baik kepada mereka. Kalau memang sedih, justru dari sedih itulah harus punya keberanian dan kekuatan untuk berbicara. Kita mu'allaf ini menjadi Islam, kalau tidak yakin dengan keislaman kita, berarti ibadah kita juga nantinya kita tidak yakini diterima oleh Allah. Nah, kalau kita yakin dengan keislaman kita, maka amalan apapun yang kita lakukan pasti itu indikasinya ikhlas. Karena kenapa? Kita yakin bahwa Allah itu maha melihat, mendengarkan apa yang kemudian
kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam yang memiliki rutinitas ritual yang sudah tertata, teratur sedemikian rupa. Untuk itu ajak mereka kemudian untuk berdialog, buka dialog sebelum terlambat, kan gitu. Intinya ibarat kita anggap mereka itu adalah anak kita, nggak apa-apa. Yang mana kita Islam, mereka non Islam, maka kita sebagai orang tua di situ untuk mengajarin anak murid tentu dengan akhlak yang baik, dengan akhlakul karimah, dengan cara-cara yang dianjurkan dan cara-cara yang dicontohkan kemudian oleh Rasulullah. Jangan sakiti hatinya pada saat mereka sudah terpancing marah atau mereka tidak senang, berhenti membahas itu. Ada sesi di mana ada kesempatan ngomong lagi gitu loh. Saya rasa kalau saudara saya ini niatkan dengan betul-betul, bangun di malam hari, subuh hari, tahajud 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah, insya Allah dilembutkan hatinya. Insya Allah dilembutkan hatinya. Ya, kita di sini juga mendoakan, saya sendiri mendoakan supaya orang tua saudara Shirley ini mendapatkan hidayah, gitu ya. Mudah-mudahan ayah ibunya bisa melembutkan hati untuk menerima hidayah Islam, kebenaran Islam. Demikian dari saya. Silakan. Yang lain. Iya bang. Sebelumnya makasih banyak bang ya. Iya, sama-sama. Izin turun. Aku juga minta izin dulu semua ya, bang. bang ya, abang-abang, Ya. Bang Handi, Iya, Bang makasih. Juma, Bang Direkpa, Bloki, Iya. semua lah Siap, bang Kak. ya, Bang Yonatan. Makasih sarannya bang. Aku juga ya bang, Assalamualaikum. minta izin turun. Bang Yonatan Nandar, Sadeli, semua Bang Handi. Sehat-sehat Mau Bang kemana? Cuma. Mau kembali ke kayangan bang, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu aja mungkin. Teman-teman jangan lupa kalau ada akun sahabat Unirifa ya, seperti Bang Zuma punya sahabat Bang Zuma, aku ngikut-ngikutin Bang Zuma, nggak apa-apa kan Bang, nggak ada royalti kan. Tolong di follow. abang punya admin, aku juga pengen punya admin. Alhamdulillah ada admin aku sekarang. Contoh yang baik. Siap kan, like brother like sister kan gitu. Iya. Oke lah, mohon maaf kalau ada kata-kata salah teman-teman. Intinya doakan Bang Zuma sehat ya. 2 hari Bang Zuma nggak live, semua kangen kan, semua merindukan Bang Zuma, makanya doakan beliau sehat-sehat selalu. Amin. Ya Doakan Rabbal beliau Alamin. dimudahkan urusannya, karena kalau urusan beliau dipersulit, beliau lelah capek, beliau nggak live. Teman-teman tidak dapat wawasan tentang Islam ya. Itu aja, kalau aku cuma itu aja. Aku hanya bisa melambungkan doa-doa untuk abang-abang aku, brother-brother aku, Bang apa di sini ada Bang Zuma, Yonatan Nandar, Bang Handi, Kak Kesti, semua kita sehat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun. Dah, sehat-sehat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ingin turun izin turun. Sadri teman-teman semuanya ngantuk. Ya tapi sudah, alhamdulillah sudah terlampiaskan nih, sudah mendengar Guru Juma ya. Jadi bisa nyenyak ini. Makasih Guru Juma. Bang Handi. Alhamdulillah, masya Allah. Iya, 2 hari gak dengar suaranya. Teman-teman semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Blokir. Ya, kalau nggak ada OT-nya ya sudah, kita istirahat aja besok lagi. Iya. Yang penting Ngapain kalau kayak gitu? Abang ngapain live juga malam-malam kali? ya tadi kan Orang kerjaan sehari juga abang. saya seharian nonton sahabat saya live menggunakan songkat yang hebat, yang baru. Ngejek, nggak ngejek itu ngejek. Jangan nyindir ya bang. Abang nyindir kan? Abang nyindir kan? Aku tertawa sendiri. Aku tertawa sendiri sambil nonton. Wah, hebat kali orang ini, nyanyi lah adekku ini. Songkatnya kayak mau jual obat. Nyindir bang. Suara gue jelek ya, nyindir abang. Iya. Mau jual obat kurap. Mau nyanyi penyanyi dangdut ternyata dia.
dikasih sound card untuk mengeraskan suara, dia pakai malah menyanyi dangdut mau jualan obat. Ih, nyindir orang ngejek, mentang-mentang jelek suaraku ya bang, jangan nyindir lah bang. Memang aku nggak cocok nyanyi, cuman hobi nyanyi. Suka lah dengar suaranya nyanyi, suka pun, makanya saya diam-diam terus tadi, tapi menggerutu dengarnya. Pengen rasanya lembar-lembar ya, berikut airnya isinya. Coba dekat kusiram air. Iya. Untung jauh ya bang, untung jauh ya. Kalau dekat lah, haus nih kau gitu ya. Tapi terkenal itu istilahnya Banyu nggak? Pingin rasanya ku peluk kau tuh Kiman. Lah aku itu biti-bitinya. Sekarang aku dengar ketawa sendiri itu. Oh iya ya, ingat ya Bang Andi? Ingat itu masih ada videonya tuh. Pingin rasanya ku peluk kau tuh Kiman. Aku sudah lupa, Bang Andi masih ingat. Ada itu. Siapa dulu itu? Ngeyel sekali gitu dikasih tahu. Ngeyel terus lucu pokoknya pertanyaannya kan, dijawabnya juga lucu kali pun jawabannya. Sebenarnya aku kesel di situ. Allahu Akbar, Masya Allah. Paling lucu itu waktu mana lebih tua Yesus daripada Maria? Terus dijawab, ingin kali ketawa aku. Iya sih. Lucu-lucu Bang Edi. Kemarin juga saya nonton ulang-ulang lagi videonya Pak Lamsen yang beberapa tahun yang lalu kan, yang masih PNPN itu. Iya. Ketawa sendiri saya. Dengarkan Pak Lamsen. Tapi dia nggak pernah lagi nongol. Ada di Amerika 10 hari, dia telepon saya tadi, dia WA saya. Andi, kenapa? Ke Amerika dia. Oh, lagi di Amerika. Dia bilang, apa yang lagi SMP? Enggak, dia membandingkan Indonesia Amerika. Ternyata Indonesia lebih jauh ketinggalan dibanding Amerika. Terus saya jawab, nggak usah pulang sekalian. Topo nguruk. Oh nguruk. Malas lah. Iya. Berarti kecurigaan aku tadi betul. Aku udah curiga tadi. Aku takutnya Bang Juma mantau ya, kada suaraku jelek lagi. Udah curiga aku bener kan? Curiga aku tadi tercuriga. Nonton aku lucu. Ya, Tapi lucu bagus, sambil ngejek-ngejek kan. Untung kau jauh blokir, kalau dekat udah gue siram kau gitu ya. Enggak juga sih. Iyalah Bang Andi juga. Ada yang ngomong Siapa di lagu bawah. ini? Ada yang ngomong di bawah. Judulnya itu mulu. Ya iyalah, karena orang ini nggak tuntas. Dia ini pembinasa keji. Pembinasa keji ini. Ini sampai kiamat dia ini jadi terdakwa terus. Jadi jangan heran kalau ini terus saja yang dibahas. Biar sadar tuh mereka, manusia jangan dituhankan, itu aja udah. Oke Hendra, selamat malam, cepat biar kau sapa tuh. Aku sapa, kau sapa, cepat jawab biar aku nggak dibully. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Bang Zuma. Iya Bang. Apa yang mau disampaikan? Udah beberapa hari nggak ada nge-live. Baru juga 2 hari. 2 hari ada 2 bulan kali sudah Bang. Enggak lah. Baru 2 hari. Kalau kita senang dengan seseorang tuh sehari aja nggak jumpa gitu, rasanya udah berbulan-bulan pun. Oh lama. Bagi nomor rekeningnya dong. Teman di bawah. Lama kali kan rasanya Gurunda nggak nge-live ya kan? Iya betul. Sehat kan Bang Zuma, Gurunda? Alhamdulillah sehat. Ditunggu-tunggu pun Abang Zuma nge-live. Iya. Bang 2 hari aja Bang gak ada kabar. Orang udah rindukan Bang. Gimana kalau 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari? Rasanya kayaknya Kelas orang itu meriang. Mana Bang Juma? Mana Bang Juma gitu loh. Ya kan nggak seperti biasanya kan, tiap hari ada, tiba-tiba nggak ada. Siapapun akan kecarian pastinya. Iya. Misalnya Bang Handi tiba-tiba hilang atau Bunda blokir
tiba-tiba alih profesi jadi sopir truk, pasti orang kecarian Iya. semua. Kenapa sih bang kalau giliran aku jelek banget gitu ya, profesi truk gitu, gak ada yang lebih bagus gitu bang gitu. Daripada jadi tukang Kenapa AC. kalau giliran ke aku aja? Daripada jadi tukang AC yang mana yang bagus? Ya gak bagus juga bang Andi, tapi agak-agak berkelas gitu, masa super truk? Ya udahlah, jadi jual jamu aja lah kalau gitu, jamu gendong. Iya, iya. Sama aja bang Andi. Bunda Hesti, Udah lah. Iya bang. Hesti kapan nyanyi bareng sama Hendra? Tadi siang kemarin. Buset, nyanyi sama- ternyata partnernya datangnya. Nyanyi Kayaknya ternyata duet kita ya. duet Nyanyi sama apa kita divisi bang? umum juga, itu di Pumapi juga tuh suka nyanyi juga dia. Tempo hari pernah nyanyi dia Bunda. Saya himbau kalau kau nyanyi, nyanyikan lagunya Pak Lamsan itu. Ada lagunya Pak Lamsan. Baru sekarang. Aku rasakan gitu. Tidak Astagfirullahaladzim. tolong gue cari lagunya Pak Lamsan di YouTube ya, tunggu ya. Ada loh lagunya, bener. Tunggu ya. Ih belum apa-apa ketawa banget. Terus ya Pak Nyanyi Lamsan. Bunda Hesti di kafe Bang Andi. Nyanyi lagu Kafe mana? Ardila. Oh, kafe itu iya. Aku ngekek lah dengarnya. Sudah jangan bahas di sini, nanti diledekin lagi sama Bang Juma. Udah. Aku nggak Pengen dengar. kali lah aku cerita Bun. Iya Mas, nanti ya jadi komalak bahasnya. Soalnya aku dibully terus ke sini. Apalagi bilang nyanyi di kafe ya kan. Itu ada Bang, tamu dibawa di siapa ke- dulu? Abdul Oke. Muiz dan Muhammad Firdaus. Mana? Bang, nggak ada Abdul Muiz, nggak ada. Lalu, Nggak ada. dengerin dulu nih masa lalu. Oh iya iya. Sampai sekarang cukup segala-galanya tanpa kekurangan apapun. Alhamdulillah. Ya, Tuhan itu memang pengasih dan penyayang, Pak. Ini pertamanya dulu, ini pertamanya udah jumpa ya dulu banyak lama kelamaan Pak Lamsan kabur. Saya panggil Tuan Lamsen kan, Tuan Lamsen. Iya, Tuan Lamsen. Tapi pertengahan-pertengahan atau obat saya sama Banyu Pak, selalu saya diserang. Mana yang nyanyi, tunggu ya. Tuan Lamsen, tidak mau dipanggil Tuan Lamsen, dia marah-marah dia kan. Jangan kau bahas kitabku, jangan kau bahas Alkitab, bahas Al-Quran, kata dia gitu. Ajari saya Al-Quran, kata dia. Tuhan kami itu memang manusia tapi bukan manusia. Terus Tuhan, bukan. Malah berani dia ngomong Tuhannya bisa jadi kotoran katanya. Ada VN-nya juga itu. Lapsen. Oke bang, aku sapa dulu. MS Max, selamat malam. Agama apa bang? MS Max, oke nggak bersuara dia. Kamar ini selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Bloki. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Hadi, host. Aduh bang, Ya. aku rindu banget. Udah 2 hari nggak nongol. Mau tahu cerita nggak bang? Nggak mau tahu nggak? Aku tahu nggak sampai mimpiin Bang Zuma lo aku terus. Jadi dalam mimpi itu bang, aku ceritanya gini. Dalam mimpi itu ada misionaris gitu loh kan, datang ngasih salib sama aku gitu kan. Nah dalam mimpi itu Bang Zuma tuh sakit gitu, sakit ya Allah. Tiba-tiba udah sakit nongol. Woi ya Allah, tolong Bang Zuma, tolong gitu kan. Alhamdulillah datang Bang Zuma. Alhamdulillah datanglah sang penyelamat aku. Ya Allah, jadi sampai aku bangun tidur, astagfirullahaladzim, ya Allah, mimpi apa aku nih gitu kan. Ya Allah ya Tuhan, mungkin karena 2 hari Bang Zuma tuh nggak nongol-nongol, nggak ngasih pencerahan ilmu sama kami. Jadi kami fans-fansnya Bang Zuma nih pada rindu. Sampai ke bawah mimpi ya. Iya serius, sampai ke bawah mimpi. Jadi apa datang suamiku bilang,
kaget, ngapain lu? Bilang gitu, bangun mah, bilang gitu kan. Oh, aku mimpiin Bang Zuma loh Pak, bilang gitu. Aku mimpiin Bang Zuma loh Pak. Ya Allah, sampai ke bawah mimpi gitu, ya Allah tolong. Ah itulah, aku pikir dalam mimpi itu Bang Zuma, dalam mimpi itu Bang Zuma tuh sakit. Makanya aku kemarin WA sama Sadli kan. Assalamualaikum Sad, gimana kabar Bang Zuma? Gitu kan. Udah 2 hari nggak nongol-nongol. Apakah karena sakit atau karena sibuk gitu kan? Jadi Sadli balas karena ada kerjaan, dibilang gitu. Oh iyalah, syukurlah, mudah-mudahan sehat selalu. Aku bilang gitu biar bisa live lagi gitu kan. Ya Allah. Terus terang Bang Zuma, 2 hari aja Bang. Ini panggil abang atau panggil Adinda sih, abang aja lah gitu, udah sama panggilan. Bang Zuma. Nah, 2 hari nggak nongol-nongol. Aku sampai pantengin laptop hidupin, tengok di YouTube, tahu-tahu live-nya Uni Rifa, live-nya Bunda Vlogi, tengok kan? Sampai pantengin YouTube aku, jadi rupanya, Bang Zumanya ndak ada, ya Allah, Bang Zumanya ndak ada loh Bang, gue bilang gitu. Sampai anakku bilang, Mama nungguin Bang Zuma ya, dibilang gitu. Iya nih, Bang Zuma. Ya Allah tolong. Jadi aku mau kemana, ngubungi kemana, apa kabar lah Bang Zumadi gitu. Nah itulah, mudah-mudahan Bang Zuma sehat selalu, jaga kesehatan. Amin. Soalnya kalau ndak datang nongol Bang Zuma itu live aja, aduh rasanya, kayak mana gitu. Rasanya ilmu tuh udah buntu aja. Tengok di Ustadz Alif, channel Alif, Ustadz Alif nonton. Nah, biasanya kan aku kan nontonnya live-nya di YouTube tuh, YouTube atau TikTok kan. Nah tengok gitu kan, nggak ada. Siang malam biasa Bang Zuma jam 2, jam 1, jam 2 udah nongol Bang Zuma. Nanti malam jam 9, jam 10 nongol Bang Zuma, kan dipantengin terus tuh. Rupanya nggak nongol-nongol, pergilah tengok channel lain, tengok udah blokir, tengok ini gitu-gitu aja. Tengok channel yang Bang Handi, sempat chat, Bang Handi, Bang Zumanya kemana? Udah 2 hari nggak nongol-nongol gitu kan. Ya Allah, Masya Allah, ya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan sehat selalu lah Bang Zuma. Amin ya rabbal alamin. Sadli, Bang Handi Selebes, Ustadz Sugi, pokoknya semua apologet lah. Soalnya para mujahid nih memang betul-betul harus pure gitu kan. Kalau enggak, aduh susah lah kita nih gitu. Oke lah Bang, hanya itu aja aku udah bisa ngomong sama Bang Zuma, udah senang hatiku. Makasih. Udah senang. Berarti Bang Zuma sehat aja aku udah senang. Sehat. Serius. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan semua baik-baik aja. Oke. Amin. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, kita sapa dulu ini. Al-Hayu katanya ada yang mau syahadat. Bunda. Wih, kok dengar aku suara di visum jam segini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak salah dengar aku di visum bersuara jam segini, aku tengok 1:30. Oke, lanjut Al-Hayu. Al-Hayu. Ya, salam kenal semuanya Bang Zuma. Ya, salam kenal Bang. Ya, saya selalu melihat live-nya Bang Zuma. Terus kebetulan saya ada teman ini dia selalu ikut IMA. Dia ya lanjut Bang. Sampaikan dulu Bang, baru nangis, jangan nangis dulu. Aku mau ketawa baca typing ya. Astagfirullahaladzim. Ayo Bang, Al-Hayu, hai, bye-bye, dadah. Bang. Diam dulu, orang masih ngomong. Belum, mana ada dia ngomong Bang. Loh, orang dari tadi dia ngomong kok. Aku mana dengar ada? kok. Loh, orang dia nangis. coba tanya di bawah tuh, orang lagi ngomong. Oke, lanjut. Loh, kemana orangnya? Turun, mungkin Orang masih jaringannya. ngomong.
masih ngomong. Mana ada bang, orang dia turun jadi kata ih, kenapa sih aku dibully terus? Coba tanya dia di bawah. Teman-teman Nggak beliau ada, tadi Bang, masih nggak ada. ngomong kan? Dengarkan beliau. Sama Bunda Hesti loh tadi dia merajuk. Masih mau orang ngomong langsung di kick. Mana ada di kick, ya Allah ya Rab, nggak ada di kick. Itu teman-teman baca di bawah tuh masih ngomong masih. Dia diem tadi bang, diem abang. Ih astagfirullahaladzim, kenapa sih aku pada seneng banget bully aku Orang dengar bicara kok dibilang yang masih Gak ngomong ada kok. bang, gak ada. Udah aku sapa dulu nih. Winca, selamat malam. Agama apa? Cepet jawab biar gak dibully aku. Buset dah. Winca. Ya, Assalamualaikum. Masih. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya lengkap. Halo. Lanjut bang, lanjut. Iya, Abang ada yang mau disampaikan? Oh iya, salam buat bang semua dari Winca di Mamuni, Sulawesi Barat. Lanjut ya. Teman kita ya, makasih bang, makasih. Ya, sukses selalu. Amin, amin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Para guru semua, alhamdulillah kita kembali di sini. Semoga semuanya tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Apa yang mau dilanjut, Ustaz? Habis muter-muter deh. Dari Komal mana? Dari Komal mana? Bang Dalbo tadi ketemu pasien yang amat parah. Aduh. Siapa namanya? Mel Ngetok. Bukan. Mel Ngetok. Mel Atok bang, Mel Atok, ya Allah. Oh iya, Mel Atok. Ini lebih parah dari Pak Lamsen ini. Oh ya? Tadi ada di bawah. Tadi ada di bawah minta naik, aku nggak kasih naik. Siapa namanya? Ya pokoknya namanya jangan disebut lah. Itu loh. Namanya menista juga. Api dulu, api terus dalam kurung. Waduh. Namanya menista parah juga. Oh, itu dia yang itu. Yang terbaru tadi lebih parah lagi itu. Oh, ada lagi? Iya, dia bangga Tuhannya mati itu. Bagus. Gitu. Itu pasukannya semua itu si pembinasa keji itu. Nah, itu dia. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Saya perempuan bang, kakak, mbak, bunda. Orang bilang mbak kok. Salam kenal ya Bang Suma. Saya ngefans banget sama Bang Suma. Iya makasih. Sama aku enggak? Sama aku enggak? Bunda Oh, ya. Blokir. Makasih. Sama Bang Ali, semuanya ngefans semuanya, subhanallah. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk semuanya. Amin. Ya Rabbi. Makasih banyak, saya udah bisa sapa-sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kalau ngefans sama aku ngomongnya lembut deh. Makasih ya Mbak Inex ya, Masya Allah. Sama-sama. Sehat-sehat Bunda ya. Blokir. Turunin Iya. ya Bunda. Iya aku turunin ya. Asik. Jangan. Hati-hati ditanjakan. Gurunda, Bang Ayo. Andi, Bunda Hesti, Iya. Ustadz Alif, Yuk. dan Abang Devon Api. Saya Hendra izin turun dulu ya. Sehat-sehat Iya. semua, Bang Suma. Ya, makasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak sapa dulu ini ya. Hubtri, selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya dari Pekanbaru Riau mau menanyakan terkait masalah api yang di Riau. Katanya ada di Riau apa namanya tuh perkumpulan api juga ataupun komunitas api. Alhamdulillah saya beberapa bulan ini selalu mengikuti Gurunda Zuma dan kawan-kawan yang lain.
alhamdulillah saya tertarik dengan api ini. Insyaallah ada rencana mau ikut bergabung, cuman saya nggak tahu gimana nih tata Pada caranya. Sugi Riau, Bang. Pada Sugi Riau. Gimana? Pada Sugi Api Riau. Ya, api Riau itu ada, bahkan itu salah satu api DPW yang pertama kali dibentuk dan cukup aktif, dan bahkan belakangan ini yang membantu kita juga yang berkolaborasi dengan Api Sumbar yang menyalurkan dana atau bantuan ya kebutuhan saudara kita yang mengalami bencana di Sumatera Barat untuk bergabung dengan API. Kebetulan sudah ada aplikasinya kita, tapi memang belum bisa di-up di Play Store karena masih ada persyaratan yang perlu digenapi. Tapi bisa hubungi ada API Riau, nanti kontak di sana, nanti Anda bisa mendaftar di sana, dikasih linknya untuk bergabung menjadi anggota API gitu. Ya berarti syarat untuk pendaftaran itu kita daftar melalui online atau gimana? Ya, pendaftaran lewat online, nanti dapat form pendaftarannya ada nanti. Oke. Oke lagi mungkin cukup itu aja. Terima kasih informasinya dan alhamdulillah saya Kalau nggak salah uang pendaftarannya itu 1,2. Pendaftarannya. Uang pendaftaran, Pak. Ditransfer ke Mbak blokir permanen. Gak ada. Gak ada itu, gak ada. Kok aku pula, enggak. Buat beli songkat katanya, menyanyi. Ini gara-gara Bang Juma ini ya kan. Ayo. Ini gara-gara abang nih, betul. Udah Bang Putri. Mohon diulang tadi kepada siapa yang di API Dirop Silakan Ustaz Alif. Kan ada komalnya, ada akunnya. Cari aja akunnya ini, jual beli follow, nanti DM aja beliau. Kok jual beli? Nanti jual beli yang ngarahkan ke Sugi. Ini kan di ospek dulu kan. Astagfirullahaladzim. Jual beli. Ada komalnya Bang, ada akunnya Api Riau, ada itu. Ya, tiap hari kok dia live. Ada Bang, di follow aja. Sugi Kristologi. Oke. Pada Sugi di follow, itu Riau dia. Oke lah. Oke ya. Terima kasih informasinya dari Bunda juga dari iya, makasih sahabat. Iya Bang. Saya izin turun mendengar di bawah aja. Iya, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu ya. Lianka Gioni, selamat malam. Agama apa Mbak? Islam pastinya, silakan. Ya suaminya bertyping itu, ngetek nama aku berkali-kali tuh, udah blokirnya. Ya orang lagi ngomong atuh, suaminya bertyping terusan. Nih, ayo Mbak Lianda silakan. Suaminya siapa? Lianka. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya kepada Bang Zuma atau Bunda ya. Kalau menurut di Islam itu bagaimana ceritanya? Saya mimpi gitu, seolah-olah ibu saya datang, beliau nangis, dia bilang berdoalah terus karena di saat kamu doa pada katanya jangan dipersulit Mbak, jangan dipersulit. Sabar dong Mbak. Minta dulu. Katanya jangan nangis Mbak. Ketika saya doa katanya ibu saya atau orang tua saya berhenti, ada yang mukulin gitu. Tapi ini mimpi kan?
Iya, mimpi, tapi beliau tanya, nak terus apa CP teruslah berdoa. Kalau ketika kamu berdoa, mereka tidak memukuli aku, begitu. Nah, mimpikah hatiku pada diri. Bang Juma silakan. Jadi mimpi itu dalam Islam itu dikenal ada dua istilah, ar-ru'ya dan juga al-hulum. Jadi kalau mimpi yang baik itu mimpi ar-ru'ya itu biasanya mimpi yang baik. Selanjutnya itu al-hulum itu adalah mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk itu misalnya mimpi bertemu dengan bunda blokir, itu termasuk kategori mimpi yang buruk. Masya Allah. Barakallah fi. Gitu bang, gak terima aku bang. Masa mimpi aku mimpi buruk bang? Gak terima aku bang. Kenapa sih kalau giliran aku aja jelek-jelek? Ya Allah, kenapa aku dibully terus? Merasa. Padahal saya bilang. Tadi mimpi blokir. Maksudnya kalau mimpi ATM-nya diblokir. Gak ada kata ATM, gak ada. Ini baru ku tambahin. Kan saya cerita. Ya kayak gitulah. Nah, sementara mimpi yang buruk itu biasanya dari setan ya. Nah, tanda-tanda mimpi buruk bertemu setan itu ketika kita kurang tidur. Bahkan alam ruh itu terkadang memanggil orang-orang yang kurang tidur itu dalam keadaan sadar itu. Dia dibawa ruhnya dan sadar beliau. Kadang orang yang kurang tidur kalau sudah sampai pada level ruh dan jasadnya itu kurang konsentrasi, maka ruh itu terkadang kemudian bisa merasakan hal-hal gaib dan nyata. Misalnya sebelum kita ke mimpi ya, karena sebenarnya masalah mimpi itu bukan jurusan saya bagian yang nyata-nyata aja ya. Nah misalnya nih kita kurang tidur, kemudian lelah sekali, tiba-tiba ada masa di mana kita itu terbaring antara lepas ingatan, lupa ingatan dengan masih terjaga. Tiba-tiba kita merasa ada yang tarik. Itu sebenarnya kita sadar itu ada yang datang. Itu bukan sepenuhnya kita berhalu kan, itu betul-betul kenyataan. Sehingga pada saat kita merasa tertarik itu atau merasa pergi kepada satu tempat, tiba-tiba ada titik di mana kita itu sudah susah bernapas sehingga kita tersentak kaget dan kita rasakan itu nyata, itu alam roh kita itu memanggil. Sehingga nafas ini kurang kuat, sehingga roh lebih dominan, sehingga jasad ini pun terbawa dikarenakan karena kelelahan jasad. Nah terkait dengan mimpi yang seperti itu, kalau dia mimpi baik itu dari Allah. Kalau misalnya dia mimpinya buruk, ya itu berarti dari setan gitu ya. Karena kalau dia mimpinya membawa kita kepada kemusyrikan, kesirikan, keraguan-raguan tentang akidah, itu tanda-tanda akan dari setan. Tapi kalau mimpi orang tua bisa juga itu adalah petunjuk gitu. Mungkin diberi petunjuk kepada kita untuk doakan orang tua. Mungkin juga orang tua sedang rindu. Tapi hal-hal yang kayak begini kalau bukan ahli ibadah, misalnya ibu ini Mbak Liangka ini misalnya bukan ahli ibadah ya, terus mimpi kayak begitu, ya bisa jadi itu hanya bunga-bunga tidur atau kebanyakan ingat ibu atau lagi rindu sama ibu gitu. Jadi nggak usah terlalu dibawa ke perasaan gitu, biasa aja. Bacakan doa aja ke orang tua gitu, bacakan doa supaya beliau sehat, panjang umur dan bisa diberi kebaikan. Kalau dia
masih belum Islam, doakan supaya dapat hidayah. Kalau dia sudah Islam, doakan supaya istiqomah gitu. Gak usah terlalu diperdalam mimpi-mimpinya gitu. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya, kecuali kalau mimpinya ketemu dengan bunda blokir, ya harus pergi ke ustadz bertanya. Aku lagi. Gitu ya. Oke. Mungkin Gini, Dinda Alif kali punya keterangan kalau tentang mimpi juga beliau itu. Ya, baik. Sedikit lah ya, sebenarnya sudah lengkap tadi Gurunda. Prinsipnya kan begini. Di dalam pemahaman Islam itu ada beberapa tahapan. Istilahnya ada contoh wahyu. Wahyu itu kan sebenarnya pengabaran juga dari Allah, cuman itu berlaku untuk para nabi. Ada juga sebagai ilham, diberikan nanti pemahaman juga. Nah, jadi ada informasi wahyu itu, dan beberapa informasi itu kan bisa dengan beberapa cara. Ada juga contoh para Rasul Allah itu bisa melalui mimpi. Nah, bagaimana ketika kita bermimpi sebenarnya kan gitu. Nah, sekarang kita pahami saja. Ketika kita mendapatkan informasi yang didapat, contoh tentang kebaikan dan lain sebagainya, diperintahkan banyak sholat, ibadah, itu artinya apa? Kita sedang diingatkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Karena mimpi yang kita dapat tidak melanggar dari syariat. Namun ketika mimpinya misal ketika disuruh melakukan kejahatan dan sebagainya, nah itu pasti bukan informasi yang baik, berarti mimpi itu datangnya dari setan gitu. Itu jangan diikuti. Maka kembali kepada patokannya adalah informasi yang kita dapat, baik itu dari mimpi. Nah, itu patokannya kembali kepada syariat yang ada di dalam Islam. Apakah itu mengingatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah, atau makin menjauhkan? Kalau makin menjauhkan, maka banyak-banyak istighfar. Kalau mendekatkan kepada Allah, ya itu artinya sebuah kebaikan gitu. Kita sedang diingatkan oleh Allah dengan cara melalui mimpi. Mimpi itu kabarnya baik gitu. Intinya gue jangan dipikirin ya Ustadz ya. Ya, saya tambahkan kalau mimpinya itu mimpi yang kita suka, ya kita baca alhamdulillah dan ceritakanlah mimpi itu kepada orang-orang yang baik, yang bisa memberikan petua atau bisa memberikan nasihat. Begitu juga sebaliknya, kalau mimpi buruk, misalnya mimpi sesuatu yang tidak disukai, maka dicontohkan oleh Rasulullah, hendaklah kemudian meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Nah, jadi usahakan kalau tidur sama bunda blokir, Mbak ini sebelah kanan, nanti kan meludahnya sebelah kiri 3 kali. Nah, habis itu balik arah sesuai berlawanan dengan arah tidur sebelumnya gitu. Itu dianjurkan oleh Rasulullah, itu ada hadisnya tuh. Jadi kalau mimpi buruk, meludah ke arah kiri 3 kali, lalu kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Meludah 3 kali ke arah kiri, lalu menghadap kemana yang berlawanan dengan hadap kita pada saat kita mimpi tadi, terbangun gitu. Misalnya menghadap ke kiri, terbangun, tadi menghadap kiri, maka hadap kanan, lanjutkan tidur. Begitu juga sebaliknya. Tapi usahakan kalau tidur bunda blokir taruh di kiri. Aku lagi gitu. Udah Mbak Lianka silakan Mbak. Kira-kira udah silakan Mbak. Kalau masalah apa ya ada mimpi buruk itu alhamdulillah saya selalu gitu ya, kan mengikuti hadis itu. Tapi untuk Ustadz Alif, mohon maaf, dua orang tua saya kan beda akidah dengan saya gitu kan, dan beliau sudah tiada. Agama apa Mbak orang tuanya? Hindu. Oh, Hindu. Ya, dan beliau kan proses makamnya kan di Ngaben ya. Cuma mimpi itu ketika saya sempat waktu habis kerja lembur gitu kan, saya terus tidur sebentar biasanya kan, terus sholatul laili gitu kan. Mimpi saya itu masih di atas sajadah gitu kan. Saya seperti ada yang nyentil gitu, bangun, saya disentil gitu. Tapi di waktu itu
ya itu mimpi itu. Teruslah berdoa katanya biar mereka berhenti memukulin saya begitu. Gitu maksud. Nak berdoalah biar mereka berhenti memukuli aku, bilang gitu. Ini mohon maaf dulu, ini teringat mimpinya ini pernah juga dialamin sama kakak ipar aku nih. Cuman katanya gini ya, ini mohon maaf aku nggak ngerti lah ya, ini Bang Jumanat yang lurusin atau Ustadz Alif. Jadi kayak gini loh Bang, jadi dalam mimpi itu dia kayak disiksa lah gitu. Jadi disiksa, jadi harus bacain doa, bacain Al-Fatihah, doain terus supaya penyiksaan itu berhenti, begitu Bang. Gimana tuh Bang? Itu Ya. maksud dari Lianka itu. Bisa jadi itu juga adalah petunjuk. Artinya jadikan aja itu sesuatu yang punya hikmah gitu. Artinya apa? Anggap aja Allah sedang ingin ya membebaskan orang tua dari sesuatu yang buruk dengan cara memberikan petunjuk kepada anaknya untuk mendoakan gitu ya. Jadi artinya gini, positive thinking aja. Positive thinking, jangan menjadi lemah, tapi harus menjadi kuat. Ubah mimpi itu menjadi sesuatu yang memiliki hikmah positif. Ubah nuansa mimpi itu menjadi sesuatu yang baik, baik untuk kita maupun untuk orang tua. Jadi jangan jadikan mimpi itu menjadi sesuatu yang justru menyengsarakan kita. Kalau mimpi itu membuat justru diri kita itu merasa diri kita ini disengsarakan, maka kalau itu berasal dari jin kufur, maka jinnya berhasil. Ya, tetapi kalau kemudian itu berasal dari jin tapi kita hadapi dengan positif, maka sia-sialah perbuatan jin di dalam memberikan bisikan kepada kita melalui mimpi. Oleh karena itu ya berpositif thinking aja. Cuman yang tadi yang saya katakan tadi, kalau mimpi dianjurkan meludah 3 kali ke kiri, itu jangan benar-benar meludah. Udah, gak usah dilaju lagi ke situ Bang, udah ngerti dia Bang. Nanti ujungnya aku itu pasti Bang. Jangan benar-benar meludah dalam arti kata benar-benar kayak meludah sehari-hari, enggak. Ini kayak gitu-gitu aja. Kan tapi kena muka aku kan tuh lah. Kena muka aku kan dah Bang, udah Bang, udah. Tapi kalau benar-benar suatu hari nanti silaturahmi dengan Bunda Blokir, benar-benar tidur sama beliau dan mimpi, dah haknya pun boleh lah dikeluarin, enggak masalah. Kena kan? Udah lah, makanya aku suruh stop Bang. Sebagai abangnya ikhlas, enggak apa-apa. Ya kan? Udah tahu aku arahnya, makanya aku suruh stop aja Bang. Mbak Dianka udah paham ya Mbak Dianka ya? Iya, ya Bunda, terima kasih Bunda. Cuma satu kata buat Bunda ya, yang sabar ya Bunda sama Bang Suma. Iya ini Mbak Dianka tuh kan. Jadi dia makasih buat Dianka. Dari tadi aku dibully. Tiap hari aku dibully kalau sini Mbak. Nanti kalau nggak masuk aku dicariin. Sebentar Bunda Blokir tidur, mimpi diludahin sama Pak Bom-Bom. Lihat aja. Iya nih, tuh kan Mbak Dianka jadi hilang sedihnya kan. Itulah Mbak Dianka, biar Mbak Dianka tahu ya, tiap hari aku digituin Mbak. Jadi adik ini tadi sedih. Tidak. Enggak. Dia tadi ketawa aja Bang. Ya kan Mbak Dianka tadi ketawa aja dia Bang. Tadi nyanyi. Iya, udah Bang. Saya dengar setiap beliau bicara, memang kayak gitu model suaranya kan. Ya Allah, sambil nangis dia tadi Bang. Astagfirullahaladzim. Aduh Bang, untung jauh rumah kita Bang. Kalau dekat gua aja berantem gua Bang. Capek kali pun Bang. Aku sih dengarnya suaranya kayak gitu. Mirip-mirip suara aku gitu loh. Greget juga lama-lama kan. Suara udah sahdu cocok nyanyi dangdut. Ikutlah besok sama Bunda Blokir nyanyi. Nyanyi tegal kan, ngejek lagi. Udah ngejek lagi. Jadi itu Balianka itu apa namanya, banyak-banyak istighfar aja, terus doain orang tuanya. Itu ada yang tanya tuh di bawah, nama orang tuanya siapa? Abdul Majid. Abdul Majid, ibu. Kalau bapak, Siti Nuwaina. Markona. Kok jadi Bang Hadi yang tahu?
Dia Pak Dusun. Dusunnya di sana tempat ibunya Mbak Liangka tinggal. Ada Glenn. Mbak Liangka kok cantik kali kok Mbak. Jadi Mbak Liangka kalau bisa hubungi Mbak Esti besok. Beliau itu ingin Mulai lagi Bang Handi. ingin Nah, ngapain dia ngubungin aku Bang? ya lomba kan katanya besok lomba maraton. Mana ada maraton pula lagi. Ini akibat gak ada hotel loh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Udah Ini anak nangis atau kepedisan makan bakso. Nahan dari tadi bang, unahan dari tadi. Mbak Esti itu mantan atlet. Apa? Iya, Apa memang. takro? Bukan. Panjat pinang. Mana ada buatan atlet panjat pinang kayak mana ceritanya Bang Handi? Nanti kalau saya jadi presiden, itu jadi olahraga internasional itu panjat pinang. Apa itu? Panjat pinang. Emang enggak, tunggu. Emang Abang memang mau mencalonkan diri? Iya. Calon lah. Calonkan diri. Berapa? 5 tahun yang akan datang? Iya. Belum. 10 tahun akan datang. Nanti lomba panjat pinangnya di Istana Merdeka. Laki-laki di atas 88 kilo yang ikut semuanya pakai daster. Betul. Ibu Mbak Esti ini diangkat jadi Menteri Luar Dalam. Luar negeri, luar dalam. Mana pula Menteri Luar Dalam? Luar negeri. Nggak ada Glenn. Udah. Iya. Terus Liangka kita angkat jadi menteri apa? Menteri Bahasa Daerah. Bukan menteri tak disangka. Ih, lama-lama. Glenn. Ini akibat gak ada orten aku. Ustaz Ali belain apa Ustaz? Masa dari tadi jam bulu sih 17 Agustus kita lomba makan karung. Tenang aja. Kerupo Bang. Ya Allah. Cemana karung dimakan? Pokoknya Astagfirullahaladzim. kita jadikan negara kita negara lawak-lawak. Iya. Persyaratan itu ibu-ibu itu tidak harus bangun pagi di siang hari. Terus tidur malam di siang hari gitu loh. Iya, gitu. Nggak mau tanya bunda permanen, sebenarnya tinggal di mana di mana sih? Saya tinggal di rumah, Mbak. Bukan, maksudnya di kota mana begitu? Enggak, maksudnya ada. Kenapa nggak jawab sekalian tinggal di atas pohon? Jepang. Tanjung Pinang, Mbak, Tanjung Pinang. Bunda Rahma, jangan salah, Bunda Rahma juga jadi menteri kawan-kawan. Menteri Luar Nalar. Iya Allah, bener lah Bang. Betul Bang. Untung Bang Jumani tinggalnya jauh. Kalau dekat adalah Bang. Tuhan menciptakan satu mulut dua tangan Bang. Terus berantem kita. Ayo. Allahu Akbar, Masya Allah. Mbak Lianka tinggal di mana Bang? Di Kok ketawa sih? Aku Bang Hadi, kok jadi ketawa? Aku nanya lu Mbak Lianka Pak Bum, saya lantik jadi menteri kecantikan. Iya. Udah dulu lah Bang. Ya nanti dulu aku mau nanya Mbak Lianka dulu. Tinggal di mana Mbak Lianka? Saya di Jawa Tengah di